Khadijah, yaitu berusia 40 tahun. Pendapat yang kedua juga disebutkan di sini dalam buku, yaitu ada yang mengatakan 50 tahun. Ya, bahkan ada yang mengatakan berapa, Bu? Ini ada tambahan nih. Ada yang mengatakan berapa? 65. Ya, kamu ditambahkan. Ya, ini hanya sebagian yang saya sebutkan. Ya, ada yang mengatakan juga 65 tahun. Ya, jadi ada pendapat yang mengatakan 40 tahun. Ada pendapat yang menyatakan Siti Khadijah ketika menikah dengan Rasul adalah berumur 50 tahun. Ya, ada yang mengatakan ketika menikah dengan Siti Khadijah usia 65 tahun. Kalau yang 65 tahun kayaknya nggak pas juga, Bu, ya. Misal 50 tahun, 65 tahun ini kan karena pernikahan dengan Siti Khadijah Rasul punya anak. Ya, ada Zainab, ada kemudian Ummu Kulsum, ya, ada Ruqayyah. Kemudian ada siapa lagi, Bu? Zainab, ada Fatimah, ya. Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, Ruqayyah, kemudian Fatimah. Ya, belum lagi nanti yang lainnya. Ya, yang lainnya yang laki-laki putra Rasul walaupun juga wafat. Ya, maka Ibu sekalian, kalau kemudian umurnya adalah 50 tahun, 65 tahun, ini sepertinya sudah tidak mungkin. Tersisa 40 tahun dan 28 tahun. Ya, maka di sini disebutkan, ya, nanti di footnote itu disebutkan, ya, terkait dengan Dr. Akram Al-Umari dalam sirah nabawiyahnya, ya, mengatakan sepanjang pernikahannya dengan Rasulullah, ini di footnote, Bu, ya, di footnote bawah itu ada Dr. Akram. Ya, Dr. Akram dia Al-Umari nama lengkapnya. Ini penulis sirah, pakar hadis juga. Ya, dosen di Universitas Islam Madinah. Ya, beliau seorang yang mumpuni terkait dengan sirah Nabi, ya, seorang guru besar bahkan. Ya, beliau banyak meneliti, Bu. Ini perlu saya kenalkan sedikit. Ya, Dr. Akram dia Al-Umari itu memang seorang pakar sirah nabawiyah. Dan bukan hanya sekedar pakar sirah, tapi juga pakar hadis. Ya, sehingga mana saja riwayat-riwayat yang tidak benar terkait dengan sirah Nabi, ya, maka beliau kaji, beliau teliti. Ya, misal terkait dengan kasus apa yang misal nanti akan kita temukan. Ya, terkait dengan Rasulullah ketika tidak turun ayat. Ya, tidak turun ayat beberapa lama, Rasul kebingungan. Bahkan datang ke gunung gitu, ya. Ke gunung untuk apa? Mana ini wahyu? Kok nggak turun-turun? Bahkan sempat Rasul beberapa kali ingin bunuh diri. Nah, itu disebutkan ke dalam sirah itu. Nah, oleh Dr. ya dia Al-Umari dikaji diteliti. Ya, dikaji diteliti, peristiwa itu tidak benar. Nah, jadi kita harus pandai-pandai juga, ya, memilah, pandai-pandai juga memilih dalam kaji sirah itu. Ya, maka beliau, ya, nanti di sini disebutkan dalam bukunya, yaitu apa, Bu? As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Ya, jadi khusus ini, Bu. Khusus sirah Nabi yang valid. Ya, khusus tentang apa sirah Nabi yang valid. Maka beliau mengatakan, ya, di sini mengatakan apa? Sepanjang pernikahannya dengan Rasulullah, ya, Siti Khadijah telah melahirkan 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Berarti ini apa? Dengan Rasul, kan? Ya, sepanjang pernikahannya dengan Rasulullah, Khadijah telah melahirkan 2 anak laki-laki, walaupun nanti meninggal. Seperti ada Abdullah, ya, kemudian ada Qasim. Kemudian punya anak perempuan berapa? 4. Yang tadi kita sebutkan ada Zainab, ya, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Fatimah, ya, Fatimah putri Rasulullah. Ya, 4-empatnya juga merupakan putri Rasul. Yang kemudian apa? Kenyataan ini menguatkan riwayat Ibnu Ishaq bahwa ketika ia dinikahi, ya, oleh Rasul, maka Siti Khadijah itu berusia 28 tahun. Keduanya 28 tahun. Termasuk ini juga apa? Riwayat Ibnu Abbas. Ya, jadi mengatakan Rasulullah berusia 25 tahun, sementara kemudian Khadijah berusia 28 tahun. Jadi mengatakan itu di level sahabat, ada sahabat Rasul yaitu Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas demikian juga dikuatkan oleh peneliti sirah Nabi, ya, yaitu Akram, ya, dia Al-Umari, yang menyatakan yang kuat di antara sekian pendapat itu Siti Khadijah berusia berapa, Bu?
28 tahun. Dan di bangsa Arab itu nikah dini sudah biasa. Ya, jadi seperti misal Siti Aisyah misal. Ya, Siti Aisyah dinikahi Rasul dalam riwayat Bukhari 6 tahun nikahnya. Ya, tapi hidup serumah dengan Rasul itu 9 tahun. Walaupun ini riwayatnya sahih, Bu. Riwayat Bukhari, ya riwayat Imam Muslim. Walaupun nanti kalangan sekuler dan orang yang terpengaruh dengan sekuler atau kalangan orientalis dan yang terpengaruh dengan kalangan orientalis menyatakan nabi yang pedofil, ya pedofilia, ya nabi yang suka dengan anak kecil Muhammad. Nah, itu tuduhan orientalis tuh. Ya, tuduhan kaum orientalis, tuduhan kaum yang dia mengkaji Islam tapi membenci Islam. Ya, bayangkan Bu ya, pedofilia atau pedofil itu kan yang orang yang suka dengan ya masih anak kecil. Sehingga disebutkan kalau Muhammad nikahi Aisyah itu 6 tahun, ya Aisyah masih kecil. Ya, sehingga apa? Orang Islam yang terpengaruh dengan pernyataan itu akhirnya menolak. Dia mengatakan tidak benar Rasul menikah dengan Aisyah itu usia 6 tahun. Yang betul adalah 17 tahun, 18 tahun. Ya, tapi ini dibantah oleh para ulama. Yang pertama, riwayat terkait dengan pernikahan Rasul dan Aisyah itu hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Ya, riwayat Imam Muslim. Para ulama hadis ya semuanya mencantumkan terkait dengan pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah. Tapi perlu digarisbawahi, ya serumahnya dengan Rasul di usia 9 tahun. Ya, tetapi postur tubuh Aisyah demikian juga ya wanita pada masa itu kan 9 tahunnya sudah bongsor. Ya, bahkan dulu pernah saya sampaikan ketika kemudian Aisyah menyatakan setelah aku menikah dengan Rasulullah maka Aisyah hidup dengan orang tuanya. Ya, sehingga sebelum serumah dengan Rasul, ibuku senantiasa memberi aku, masih ingat Bu, rutab dan semangka. Ya, nanti kajian medis ya bagaimana pengaruh rutab dan semangka itu kepada postur tubuh anak perempuan. Ya, jadi ya kalau bicara ke situ vulgar saya nggak enak gitu ya. Tapi intinya tadi ini terkait dengan kewanitaan. Ya, itu bagus ya intinya untuk ya begitulah Bu ya, untuk biar kesuburan, biar mohon maaf nih, biar montok begitu ya. Kemudian nanti terkait dengan ya begitulah intinya. Ya, itu kan dari 6 tahun ke 9 tahun ada waktu berapa tahun Bu? Ya, misalnya masuk ke 7, kemudian 8, 9. Ya, jadi ibunya merawat dulu. Ya, merawat Rasul. Merawat Aisyah sebelum kemudian serumah dengan Rasul. Ya, karena riwayatnya Aisyah mengatakan, ya aku dinikahi oleh Rasulullah dalam usia 6 tahun, yang kemudian dan aku hidup bersama dengan Rasul dalam usia 9 tahun. Ya, jadi dalam kondisi yang sudah istilahnya usia 9 tahun itu kan sudah ya tidak sedikit lah zaman sekarang Bu. Coba jadi lihat. Ya, hari ini banyak anak-anak SD baru kelas 2 sudah haid. Betul tidak Bu? Banyak kalau sudah SD. Ya, kelas 2 SD, kelas 3 ya itu sudah haid. Ya, dalam arti ketika kemudian haid, walaupun nanti dalam dunia medis ini kan istilahnya dengan haid apa Bu? Dini. Ya, karena ada sebagian kalangan yang kemudian ada juga yang dikonsultasikan ke dokter. Kok anak saya kelas 2 sudah haid? Nah, misal apakah boleh nanti ditanggulangi oleh medis? Ya, sehingga hormonnya karena kan terkait dengan hormon Bu ya. Misal hormonnya diapain nih? Istilahnya medis ini Bu. Intinya dihambat lagi. Ya, agar tidak kemudian haid. Ya, tapi ini sudah banyak. Ya, sudah banyak kelas 2 SD, kelas 3. Itu kan kalau di sisi umur, ya misal yang kelas 3, kelas 4 kan 9 tahun masuk 10. Ya, artinya ada di zaman sekarang saja ya yang sebelum usia 9 tahun itu sudah haid. Artinya apa Bu? Terkait dengan alat reproduksinya berarti sudah berfungsi. Ya, maka demikian dari sisi medis pun ya ketika Rasul kemudian serumah dengan Aisyah dan itu di usia 9 tahun, ya itu secara medis juga sudah pas. Ya, dalam arti kemudian alat reproduksi Siti Aisyah sudah berfungsi dengan baik. Ya, belum lagi nanti dengan tadi ya bagaimana Aisyah yang kemudian sebelum serumah dengan Rasul, ya bahasa kita melakukan perawatan, ya melakukan apa Bu?
terapi begitu ya, sehingga ketika hidup dengan Rasul itu sudah siap ya dengan apa, dengan segalanya termasuk mentalnya kemudian fisiknya ya sudah siap untuk hidup berumah tangga ya dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka kembali kepada terkait dengan pernikahannya dengan Siti Khadijah, penulis lebih cenderung untuk berpendapat dan demikian yang kuat, yaitu Siti Khadijah dinikahi Rasul usia 28 tahun. Kira-kira Bu, 25 tahun. Dengan 28 tahun bedanya hanya berapa nih Bu? Bedanya 3 tahun. Ya anggap saja lah pernikahan suaminya kelas 3 SMP dulunya gitu ya. Kemudian istrinya kelas 3 SMA. Ya lama-lama ya bisa saja. Kan ada juga Bu ya guru SMA perempuan nikah dengan anak SMA muridnya, ada tidak Bu? Ada. Karena ada juga. Itu kan dari sisi usia jomplang. Kalau ini 28 tahun dengan 25 masih logis. Ya mungkin, sangat mungkin. Ya sangat mungkin, sehingga kemudian juga ini menunjukkan ya bahwasanya Pak, nanti Bu lihat di sini ya di buku nanti yang bukunya tidak dibawa, ya bisa dilihat di sini terkait dengan intinya adalah banyak ya pendapat yang ada yang menyatakan Siti Khadijah menikah dengan Rasul ya 40 tahun, kemudian 65 tahun, 50 tahun, kemudian terus ya beragam pendapat ya, tetapi pakar sejarah Islam yaitu Profesor Dr. Dia ya, Akram Dia Al-Umari menyatakan yang rojih, yang kuat, Khadijah itu dinikahi Rasul umur berapa? 28. Kira-kira Bu 28 masih muda nggak? Masih muda. Ya, belum lagi Siti Khadijah seorang bangsawan. Ya, seorang bangsawan, seorang yang cantik begitu, bahkan banyak ya orang-orang Arab di sana ketika itu ya termasuk para saudagarnya semuanya Bu menginginkan Siti Khadijah. Ya, tapi Siti Khadijah kenapa menolak? Ya, dia tidak mau. Baru muncul lagi rasa cinta atau muncul ingin menikah lagi ketika bertemu dengan Rasulullah. Tes 1. Ini baterainya cepat habis. Ya Bu? Iklan lewat. Iklannya lewat. Mati nyala lagi. Gak nyampe 1 menit. Ini kayaknya baterainya kayaknya. Bukan, Tes. suka. Oh dari ini? Iya, setiap hari. Oh, ada. Oh tapi ini. Iya, nanti nyala. Oh tadi nyala Bu ya? Nanti nyala sendiri. Kalau ini nyala nih. Baik. Tes 1. Iya. Bukan baterainya Bu?